I only go where the light is low. I strive for the places where time moves slow. It feels so real to just let go and make each moment slide and take my sweet, sweet, sweet time, sweet, sweet time. We've got Muna, aku mengenalmu walaupun hanya selai rambutmu. sweet, sweet time, sweet, sweet time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you all in good condition. Ya, apa kabar Ananda semua? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi terbaik, terhindar dari COVID-19. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak ibu, berhubung kita masih dalam pembelajaran daring disebabkan oleh pandemi COVID-19, jadi untuk pembelajaran kita akan ibu sampaikan lewat video pembelajaran. Silakan ditonton agar Ananda semua bisa lebih memahami materi yang akan ibu sampaikan. Okay, welcome to English class with Mem Hasanah ya. Now we will discuss. I will explain about narrative text. Jadi materi kita untuk hari ini tentang narrative text. Narrative text itu berada pada KD 3.8, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu untuk ranah kognitif atau pengetahuan, dan untuk keterampilan berada di KD 4.8, menyajikan teks naratif pendek dan sederhana terkait legenda rakyat secara lisan dan tulis dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. And then after watch the video, you can analyze the social function, generic structure, and language feature. Jadi Ananda diharapkan setelah menonton video pembelajaran ini mampu menganalisis fungsi sosial dari teks naratif sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian menganalisis struktur teks dan dari teks naratif sesuai dengan konteks penggunaannya. Menganalisis unsur kebahasaan dari teks naratif sesuai dengan konteks penggunaan. And then you can find the detailed information or moral value, moral message from the narrative. Jadi Ananda semua diharapkan bisa menemukan informasi rinci atau informasi tersirat dari teks naratif. And the last one is you can retell the story. Kemudian nanti Ananda semua diharapkan mampu menceritakan kembali teks naratif yang telah dibaca. Oke, untuk lebih memahami tentang naratif teks, silakan Ananda open the link, silakan buka link. Linknya sudah Mem kirim di WA group
WA grup kelas kita dan juga di Google Classroom. Silahkan dibuka ya, dan ditonton video yang berkaitan dengan naratif teks. And then after you watch the video, please answer the question. The first one is, what the purpose of the text? And then, who is the main character in the text? Ya, apa tujuan dari teks itu? Siapa tokohnya? And then, how are related characters in the text? And what verbs are used in the text? Jadi harus ditemukan siapa tokohnya, di mana, kapan, kemudian apa kata kerja yang digunakan di dalam teks naratif tersebut. Oke. To make you more understand about narrative text, I will explain definition of narrative text. Narrative text is a text that tells a story that can be imaginary, factual, or combination of both. One kind of narrative text is legend. A legend is a narrative that is partly true and partly imaginary about a particular person, event, place, or a natural feature. Jadi, teks naratif itu Ananda semua, dia boleh berupa factual atau imajinasi dari seorang penulis cerita. Ya, untuk daerah kita Padang Lawas, contoh dari naratif teks bisa seperti The Legend of Liang Namuap, ya, legenda Liang Namuap, Putri Sambilan Jogi di Parmata Sapiha, ya. Nah, itu semua bisa kita jadikan, bisa kita tulis sebagai naratif teks. And then social function. Apa fungsi sosial dari teks naratif? Ya, social function of narrative text is to entertain or to immerse the reader about the story. To present the story of human actions in such a way that they are perceived by the readers to be true. Jadi, naratif teks itu harus bisa kita sajikan bagaimana agar bisa menghibur pembaca atau penonton jika kita sampaikan secara oral, secara lisan, ya. Jadi fungsinya untuk menghibur. Bagaimana agar reader atau penonton itu bisa merasakan seolah-olah mereka melihat apa yang kita ceritakan. Itu fungsi sosialnya. Okay, the next is generic structure. Okay, if you want to write a narrative text, the first one you must write about the orientation. Orientations is sets the skins and introduces the participants. It answer the question who, what, when, and where. Jadi, orientation itu merupakan pendahuluan di dalam teks naratif. Di dalam pendahuluan, kita harus menjelaskan siapa tokohnya, di mana kejadiannya, kapan kejadiannya. Itu yang harus kita sajikan di dalam orientation dari sebuah teks naratif. Simpel kan?
naratif teks itu mudah ya, sangat mudah karena kita banyak kaya dengan cerita-cerita rakyat. Suatu anugerah yang pantas kita syukuri. Kita orang Indonesia sangat banyak sekali legenda rakyatnya. Setiap daerah pasti ada. Oke. Next, complication. Nah, all my students I think familiar with conflict. Jadi semua anak ibu yakin semuanya pasti kenal dengan konflik ya. Tapi jangan membuat konflik. Cukup dalam cerita ya. Nah, complication means where the problem in the story is developed. Jadi setelah kita kenalkan tokohnya, di mana tempatnya, kapan kejadiannya, nah kita mulai mengembangkan apa rentetan kejadian, apa rentetan masalah yang terjadi dengan tokohnya, ya. And we continue resolution. Nah, ada resolutionnya. Resolution is how the crisis or the conflict is solved by the main character. Jadi setelah kita kenalkan, kita timbulkan permasalahan, kemudian kita buat bagaimana resolusinya, bagaimana masalah itu diatasi atau endingnya bagaimana dari sebuah naratif. Contoh singkat ya, Malin Kundang di Sumatera Barat atau Sampuraga di Sumatera Utara, dekat dengan daerah kita. Sampuraga orientationnya. Nah, berarti kita kenalkan Sampuraga itu siapa, kemudian when, kapan. Nah, kalau untuk when ini di naratif teks boleh kita memakai dengan long time ago, one day, long time ago. Ya, bisa ya. Kemudian tempatnya di mana? Di Mandailing, ya kan? Mandailing. Nah, konfliknya apa? Hampir sama dengan Malin Kundang, anak durhaka. Kemudian resolution, endingnya seperti apa? Nah, jika Malin Kundang menjadi batu, Sampuraga itu beda dengan Malin Kundang. Sampuraga dia tidak menjadi batu, tetapi ada seperti air panas, ya kan? Jadi masing-masing cerita itu ada endingnya. Nah, itu kita harus cantumkan di dalam teks naratif. And then language feature, unsur kebahasaan. Ya. The first one is use simple past tense. Jadi di dalam teks naratif kita harus menggunakan simple past tense. Artinya apa? Sudah berlalu, ya. Legenda itu sudah berlalu, cerita itu sudah berlalu. Artinya kita tidak menggunakan kata will, ya, tapi kita menggunakan kata kerja kedua di dalam teks naratif. Itu ciri-cirinya. And then in narrative text there is detailed information, ya. Ada informasi detail, informasi tersirat di dalam cerita teks naratif itu. Nah, Malin Kundang, what the moral value from the Malin Kundang story? Apa pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang? Tentunya tidak boleh durhaka kepada orang tua, ya. Mencintai orang tua, respect to your parents. Ya, jadi jangan durhaka.
itu moral value, ya, pesan tersirat yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari cerita itu. Nah, ini ada contoh dari narrative text, example of narrative text orientation. This is the example of orientation. Once upon a time, ya, jadi kalau ada once upon a time, long time ago, long time ago, long time ago, nah itu dia sudah jelas, sudah pasti dia naratif. Lived, lived, ya, dia ini merupakan kata kerja bentuk kedua, language feature. A diligent boy named Malin Kundang. He lived in the seashore with his mother. They were juga merupakan ciri-ciri dari kata kerja bentuk kedua. Dia merupakan past tense. Very poor, but they live with in harmonies. Nah, itu dia orientation. Kemudian timbul complication. One day, a big ship close to the beach near village. They asked, ini juga, ya, kata kerja bentuk kedua. People to join work in their ship and went to the cruise island. When juga merupakan kata kerja kedua dari go. Ya, jadi sudah jelas, ya, it's very clear that narrative text use a past tense. Okay, and then resolution. His mother very broken heart because Malin rebellious to her who had brought him. Then his mother cursed Malin because Malin became also an example of verb to. Nah, jadi Malin Kundang tidak mengakui ibunya, ya. Suddenly, the big ship which Malins had was facilitated by a big storm, and all of his crewmen thus set out. Malin realized that was his fault, that rebellious his mother. He bowed down and became a stone. Jadi resolutionnya became a stone. Malin Kundang menjadi batu. Itu tidak boleh ditiru, ya, Ananda semua. Jangan dicontoh Malin Kundang, tidak boleh. Oke, itu pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang. Nah, sekarang Ananda semua setelah menonton video pembelajaran yang Ibu desain, silakan Ananda cari, ya, please phone the story about the legend of Toba Lakes. Ya, silahkan, karena kita di Sumatera Utara, coba temukan cerita Danau Toba, legenda Danau Toba, dianalisis fungsi sosialnya, struktur teksnya, language feature atau unsur kebahasaannya, kemudian apa informasi tersirat or moral value dari legenda Danau Toba. And then please try to retell. Silahkan diceritakan kembali, and then please record, ya, record your story. Coba rekam kembali cerita legenda Danau Toba itu, ya, and send to our Google Classroom. Ya, kemudian nanti boleh kamu kirim ke Google Classroom untuk dinilai. Okay, I think just all for today. Thank you for your watch, ya. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Ananda semua.
Tetap semangat walaupun kita dalam kondisi pandemi. Stay healthy, stay safe ya. Tetap jaga kesehatan, jaga 5M ya, agar kita terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa selalu berdoa, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semuanya bisa kembali normal. I think just all for today. Thank you. I'm sorry for the mistakes. Finally, I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.